Halo guys, perkenalkan nama saya Florentina Mendaling dan dua teman saya Nurul Habibah dan Rizky Firmansyah. Kami dari kelas 03 SAKP 003 akan membahas materi berkaitan dengan kerangka dasar atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau kerangka konseptual. Yang pertama yang akan dibahas kerangka konseptual dan peran penting, yang kedua tujuan laporan keuangan, yang ketiga asumsi dasar, yang keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yang kelima kendala informasi yang relevan dan andal, yang keenam definisi pengakuan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan, yang ketujuh konsep tentang modal dan pemeliharaan modal. Yang pertama, saya akan membahas definisi dan peran kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep basic atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum dan merumuskan konsep yang mendasari atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang berikut peran. Yang pertama digunakan oleh Badan Penyusunan Standar Akuntansi. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan dalam menghadapi suatu kasus yang belum jelas dan suatu SAK yang berlaku. Yang ketiga, auditor dalam menentukan audit opini atas laporan keuangan. Yang keempat, untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berikut tujuan laporan keuangan. Yang pertama, membantu perusahaan menilai kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, menyajikan informasi atau data-data yang komprehensif mengenai kedudukan keuangan perusahaan. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberian pinjaman dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Yang berikut pembahasan asumsi dasar akrual. Dasar akrual merupakan sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan terjadi transaksi walaupun kas belum diterima. Keunggulan yang pertama, beban diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya. Yang kedua, pendapatan diakui saat terjadi transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya walaupun kas belum diterima. Yang berikut adalah kelemahan. Yang pertama, biaya belum dibayarkan secara kas akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan organisasi. Yang kedua, adanya risiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat mengurangi pendapatan organisasi. Nama saya Nurul Habibah Nisa dengan nomor NIM 2110112003009. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan pokok. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pokok dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, dan yang keempat dapat diperbandingkan. Yang pertama dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Yang kedua relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang ketiga ada keandalan. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Yang terakhir dapat diperbandingkan. Dapat memberikan gambaran tentang pengembangan atau tren keadaan keuangan maupun kinerja suatu entitas sehingga
lebih mampu memberikan gambaran tentang prospek entitas di masa depan. Selanjutnya ada kendala informasi yang relevan dan andal. Kendala informasi yang relevan dan andal dibagi menjadi 3. Yang pertama materialitas, yang kedua pertimbangan biaya dan manfaat, yang ketiga keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Yang pertama materialitas. Materialitas merupakan ambang batas salah saji informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan dari informasi seharusnya melebihi dari biaya penyusunannya. Dan yang ketiga, keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Yang keenam yaitu definisi pengakuan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengakuan merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan dalam laporan posisi keuangan atau laba rugi. Pengakuan harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama ada pengakuan bahwa masa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal. Pengukuran merupakan proses penetapan total uang atas unsur laporan keuangan yang tersaji dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Dasar pengukuran yang lazim digunakan adalah biaya historis yang biasanya digabungkan dengan pengukuran lainnya. Misalnya persediaan biasanya dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Investasi jangka pendek dalam suatu berharga dinilai dengan nilai wajar. Kemudian ada unsur-unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan dan kinerja. Lalu laporan posisi keuangan terdiri dari aset dan liabilitas dan ekuitas. Kinerja terdiri dari pendapat dan beban. Yang ketujuh, konsep modal dan pemeliharaan modal. Konsep itu terdiri dari dua jenis, yaitu keuangan dan fisik. Keuangan merupakan laba yang diperoleh kalau nilai uang dari aset bersih pada akhir periode melebihi jumlah uang dari aset bersih pada awal periode. Kemudian yang fisik yaitu laba yang diperoleh jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha. Terima kasih yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.